Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama di atas segala-galanya, marilah kita memanjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak sekali nikmat, rahmat, inayah serta hidayah. Sehingga pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu kembali melalui siaran Sakti 107,8 MHz. Dua kalinya sholawat serta salam senantiasa kita limpah curahkan kepada Nabi kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita diakui sebagai umatnya, dan semoga di hari kiamat kelak kita diberikan syafaat atau pertolongan. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Sahabat sakti yang dirahmati Allah, kembali bertemu dengan saya merupakan sebuah kehormatan bagi saya pribadi dapat kembali menyapa sahabat sakti dimanapun berada, sehingga kita dapat bersilaturahmi meskipun hanya melalui siaran udara. Alhamdulillah, kita telah berada di akhir bulan Sya'ban. Ini berarti bulan yang kita nanti-nantikan bersama, bulan penuh ampunan, bulan penuh rahmat, bulan penuh janji-janji Allah untuk melipat gandakan pahala yang akan diberikan berdasarkan hisab yang dilakukan oleh Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah dengan kriteria wujudul hilal mengatakan ijtima jelang Ramadan 1441 Hijriah terjadi pada hari Kamis Wage 23 April 2020 pukul 9:29 waktu Indonesia bagian Barat. Tinggi bulan pada saat terbenam matahari di Yogyakarta, hilal sudah wujud, dan seluruh wilayah Indonesia pada saat terbenam matahari itu, bulan berada di atas ufuk. 1 Ramadan 1441 Hijriah insya Allah jatuh pada hari Jumat Kliwon tanggal 24 April 2020. Demikian bunyi maklumat Muhammadiyah terkait penetapan bulan suci Ramadan tahun 2020 Masehi 1441 Hijriah. Ayo kita semarakan. Ayo kita semarakan datangnya bulan Ramadan. Seperti hadis riwayat Ahmad dan An-Nasa'i yang berbunyi, telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah wajibkan kepada kalian puasa di bulan ini. Di bulan ini akan dibukakan pintu-pintu langit dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan-setan nakal akan dibelenggu. Demi Allah, di bulan ini terdapat satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
Siapa yang terhalangi untuk mendulang banyak pahala di malam itu, berarti dia terhalangi mendapatkan kebaikan. Hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Sahabat sakti yang dirahmati Allah, berbicara tentang esensi dari marhaban di Ramadan itu, menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab mengatakan bahwa marhaban terambil dari kata rahbun yang berarti luas atau lapang. Sehingga marhaban menggambarkan bahwa tamu disambut dan diterima dengan lapang dada, penuh kegembiraan, serta dipersiapkan baginya ruang yang luas untuk melakukan apa saja yang diinginkannya. Dari kata yang sama dengan marhaban terbentuk kata rohbat, yang antara lain berarti ruangan luas untuk kendaraan, untuk memperoleh kebaikan, untuk membutuhkan pengendara guna melanjutkan perjalanan. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, welcome Ramadan, selamat datang Ramadan. Mengandung arti bahwa kita menyambutnya dengan lapang dada, penuh dengan kegembiraan, tidak dengan menggerutu dan menganggap kehadirannya mengganggu ketenangan atau suasana nyaman kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, kita ucapkan untuk bulan suci itu, karena kita mengharapkan agar jiwa, raga kita diasah dan diasuh guna melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat sakti yang dirahmati Allah, di bulan yang suci ini kita diinstruksikan untuk menunaikan ibadah puasa. Redaksi surah sudah sangat familiar dan telah kami bacakan di awal, yang artinya adalah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Puasa atau sering juga disebut dengan syiyam, menurut etimologis berarti menahan diri atau atas sesuatu. Syiyam menurut istilah adalah menahan diri dari makan, minum, hubungan seksual suami istri, dari segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tujuan ibadah puasa adalah untuk menahan nafsu dari berbagai syahwat sehingga siap mencari sesuatu yang menjadi puncak kebahagiaannya, menerima sesuatu yang menyucikannya, yang di dalamnya terdapat kehidupan nafsu terhadap lapar, dahaga, serta mengingatkannya dengan keadaan orang-orang yang menderita kelaparan di antara orang-orang miskin, menyempitkan jalan-jalan setan pada dirinya dengan menyempitkan jalan aliran makanan dan minuman. Sahabat sakti yang dirahmati Allah, tentu panjenengan sudah sangat paham bahwa ibadah puasa ini ibadah yang sangat spesial, karena adalah suatu ibadah untuk Rob semesta alam, ibadah yang diperuntukkan untuk ilah atau untuk Allah, tidak seperti amalan-amalan yang lain. Ini berarti meninggalkan segala yang dicintai karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa merupakan rahasia antara hamba dengan Tuhannya, sebab para hamba mungkin bisa diketahui bahwa ia meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa secara nyata, tetapi keberadaannya meninggalkan hal-hal tersebut karena sembahannya, maka tak seorang pun manusia yang mengetahuinya. Ini sebenarnya esensi manusia. Dulu mungkin waktu kita kecil, kita sering ikut sahur bersama keluarga, tapi ketika kita bermain dengan teman-teman, kita makan, kita minum secara sembunyi-sembunyi, atau sering kita sebut dengan medot. Kita sembunyi-sembunyi kemudian
saat sore hari kita ikut berbuka puasa. Ini esensi puasa, merupakan rahasia antara makhluk dengan Tuhannya. Sahabat sakti yang dimuliakan Allah, kami ingin sedikit sharing, berbagi. Sebelum kita memasuki bulan puasa, kita perlu mempersiapkan hal-hal untuk memasukinya. Minimal ada 3 hal. Yang pertama adalah persiapan ruh dan jasad. Yang kedua adalah persiapan keilmuan. Dan yang ketiga adalah persiapan fisik, material. Sahabat sakti yang dimuliakan Allah, yang pertama adalah persiapan diri kita, persiapan ruh dan jasad, dengan cara mengkondisikan diri agar pada bulan Sya'ban atau bulan sebelum memasuki bulan Ramadan, kita telah terbiasa dengan berpuasa. Melakukan puasa sunnah, kita mulai melatih fisik, jasad atau ruh kita. Sehingga ketika datang bulan suci Ramadan, jasad kita, ruh kita telah siap. Dan yang kedua adalah persiapan keilmuan. Maksudnya adalah mengkaji dan mengulang tentang puasa dan hal-hal yang membatalkan dan yang diperbolehkan atau tidak perlu dilakukan, serta melakukan qiyam Ramadan. Dan yang terakhir adalah persiapan fisik material, yaitu mengemasi segala sarana prasarana penunjang kegiatan Ramadan. Sahabat sakti yang dimuliakan Allah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mewakili pimpinan cabang Pemuda Muhammadiyah Merden. Semoga dengan kita mempersiapkan ketiga yang telah kami paparkan tadi, puasa kita bisa lancar. Semoga kedatangan bulan suci Ramadan dapat mengarahkan kita menjadi hamba Allah yang ikhlas dan penuh kesungguhan dalam ibadah, ikhlas dalam memikul tanggung jawab, dan ikhlas dalam berjuang di jalan Allah, meninggalkan kalimatnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terima kasih apabila tutur kata kami banyak kekurangan dan khilafan. Kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Dan apabila ada sesuatu kebenaran yang dapat diambil, itu datangnya dari Allah. Pada Allah kami mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.